Kamu tahu, biasanya kalau kita dengar nama tokoh sejarah dari buku teks, pasti asosiasinya tuh kaku banget ya, sangat satu dimensi gitu. Iya, emang seringnya gitu sih. Orang cuma ingat satu peristiwa besarnya aja. Nah, coba deh, pas kamu dengar nama Franz Ferdinand, apa yang langsung terlintas di pikiranmu? Kemungkinannya sih ada dua ya buat kebanyakan orang ya. Bener, mungkin kamu kepikiran band rock indie asal Skotlandia yang bikin lagu-lagu hits itu, yang mungkin sering kamu dengerin. Atau ya kalau ingatan pelajaran sejarah kamu di sekolah masih tajam, kamu ingat dia sebagai pewaris tahta Kekaisaran Austria-Hungaria. Tokoh sentral di tahun 1914 itu kan? Tepat banget. Sosok yang pembunuhannya di bulan Juni 1914 oleh Gavrilo Princip di Sarajevo memicu efek domino yang meledak jadi Perang Dunia I. Dan fakta sejarah itu emang masif banget ya. Sampai-sampai menutupi hampir seluruh narasi hidup pribadinya. Dia itu seringkali cuma diingat kayak monumen mati di buku sejarah. Cuma sebagai korban pertama dari konflik global yang merenggut jutaan nyawa. Udah, titik di situ. Kayak hidupnya baru mulai dan langsung berakhir pas hari pembunuhannya itu aja ya. Betul. Sejarah kadang emang sekejam itu, menyederhanakan manusia. Tapi nih, di sesi eksplorasi kita hari ini, kita punya misi yang sama sekali beda. Kita bakal nyingkirin dulu tuh soal ketegangan politik Eropa, aliansi militer, atau jalanan di Sarajevo. Kita mau putar waktu belasan tahun ke belakang. Tepatnya ke bulan April tahun 1893 ya. Iya, April 1893. Dan coba tebak, sang pangeran atau Archduke ini lagi ada di mana? Di Cianjur, Jawa Barat. Lompatan geografis dan sejarah yang lumayan bikin kaget kan? Banget. Maksudnya ngapain di Cianjur? Nah, sumber utama buat pembahasan mendalam kita hari ini bukan dokumen negara atau traktat perang yang membosankan itu. Kita pakai sesuatu yang jauh lebih intim, yaitu catatan harian pribadinya Franz Ferdinand sendiri. Wow, diarinya langsung ya? Iya, diari setebal ratusan halaman yang dia tulis selama 10 hari ekspedisi berburu di Prienjer, atau ya kita kenal sekarang wilayah Priangan, Jawa Barat. Dan kalau kita bedah catatan yang super detail ini, kita bakal nemuin potret manusia yang sangat nggak terduga. Oke, jadi buat kamu yang lagi dengerin, siap-siap ya. Kita bakal ikut duduk di dalam kereta, menembus lebatnya hutan tropis Jawa. Kita bakal lihat sisi lain dari sosok pangeran yang kalau di Eropa sana terkenal kaku, pemarah, dan penuh intrik politik. Tapi pas di tanah Jawa, karakternya berubah drastis. Berubah jadi petualang yang harus berhadapan sama lintah, tokeh raksasa, sampai jembatan bambu yang goyang-goyang di atas jurang. Mari kita mulai dari tanggal 16 April 1893. Sang pangeran diundang berburu rusa sama Bupati Cianjur di daerah Panumbangan. Dan langsung dari hari pertama, itu kita udah dikasih lihat benturan budaya yang nyata banget antara status bangsawan Eropa sama infrastruktur lokal. Ferdinand ini kan bangsawan tinggi yang terbiasa sama kemewahan standar Istana Habsburg. Tapi pas berangkat dari Cianjur ke pegunungan, si bupati nggak nyediain kereta pemerintah yang mewah. Terus mereka naik apa dong? Rombongan ini harus naik kereta berburu lokal yang cuma terbuat dari bambu. Bentar. Franz Ferdinand itu kan pasturnya tinggi besar ya, khas bangsawan Eropa zaman dulu. Kereta bambu lokal ukuran segitu pasti... Nggak muat, sangat nggak sepadan. Di diarinya tuh dia ngeluh habis-habisan. Dia nulis keretanya emang ringan, tapi ruang kakinya dirancang buat postur penduduk lokal masa itu yang tentu aja badannya lebih kecil dari dia. Pasti kakinya mentok sana-sini tuh. Banget. Kaki panjang sang pangeran harus ditekuk paksa di ruang yang sempit itu berjam-jam sambil ngelewatin jalan pegunungan yang terjal. Dia mendeskripsikan posisinya sebagai sangat tidak nyaman. Ya, kebayang sih tersiksanya. Tapi kayaknya keluhan soal ruang kaki itu langsung terlupakan pas mereka ketemu rintangan berikutnya deh. Jembatan bambu. Jembatan Kerawang. Ini tuh bukan jembatan batu ala Eropa yang bawahnya ada pilar kokoh. Jembatan yang harus mereka lewati ini cuma digantung bebas di atas lembah, diikat pakai tali bambu ke pohon-pohon besar di kedua sisinya. Dan alasnya? Alasnya cuma anyaman serat bambu yang lentur. Mirip tikar raksasa gitu. Wah, gila. Coba kamu bayangin ada di posisi mereka. Setiap kali ada beban yang naik ke jembatan itu, seluruh strukturnya berayun ke kiri ke kanan. Terus ada bunyi derit bambu yang ngeri banget di atas jurang.
Saking ngerinya pemandangan itu, residen Belanda yang tugasnya mendampingi mereka sampai pucet pasi. Dia ketakutan banget. Residen itu sampai berulang kali mohon ke rombongan buat turun aja dari kereta dan nyebrang jalan kaki. Ironis banget ya, pejabat Belandanya sendiri nggak percaya sama keamanan jembatan di wilayah kekuasaannya. Terus akhirnya gimana mereka nyebrang? Nah, solusi dari kuli lokal di sana sungguh di luar akal sehat orang Eropa. Untuk ngurangin beban di jembatan rapuh itu, supaya kudanya nggak panik dan ngerusak bambunya, sekitar 50 kuli lokal mutusin buat langsung ngangkat dan menggotong kereta itu rame-rame menyeberang sekaligus. Hah, digotong barang orang-orangnya di dalam? Ini tuh persis kayak selebritas VIP atau miliarder masa kini yang biasa naik jet pribadi, tiba-tiba harus naik wahana odong-odong yang digotong puluhan orang di atas jurang. Bener-bener di luar zona nyaman. Analogi yang pas banget. Tapi justru dari rentetan kejadian gak nyaman inilah kita nemuin sesuatu yang esensial soal karakternya. Kita harus ingat kenapa dia ada di Jawa. Ferdinand lagi dalam tur keliling dunia yang panjang tahun 1892 sampai 1893. Jadi ini bukan sekedar liburan santai ya? Bukan. Tujuannya buat belajar soal masyarakat asing, budaya, dan observasi alam. Di Istana Wina, dia sering dicap sebagai orang yang kurang energi dan mulutnya pedas. Tapi di tengah kerasnya hutan Jawa, dia nunjukin daya tahan dan apresiasi yang luar biasa ke alam. Iya, walau jembatannya bikin jantungan, dia ternyata terpesona banget sama lingkungan sekitarnya. Pas mereka lewat perkebunan kopi dan kina ke arah Sukanagara, diarinya penuh pujian. Dia nyatet soal pohon rasa mala, purba yang tingginya sampai 45 meter, pohon beringin raksasa, dan ratusan anggrek liar. Dia bahkan bikin kesimpulan kalau kekayaan flora di Jawa ini jauh melampaui keindahan alam yang dia lihat sebelumnya di Ceylon atau Sri Lanka dan India. Itu nunjukin kalau dia punya kepekaan estetika yang lumayan tinggi buat seorang calon kaisar. Alam Jawa kayak ngasih sisi lembut ke sosoknya yang kaku. Betul, sejenak dia melunak, tapi kekaguman romantis ini ada batasnya. Sisi kakunya langsung balik lagi begitu kita bahas alasan utama dia mau susah-susah ke pedalaman Priangan. Obsesi berburunya kan? Tepat. Perjalanan berlanjut ke pesisir selatan. Dan perjalanannya sendiri dramatis banget. Mereka lihat ombak laut selatan yang ganas. Terus di pantai, mereka nemuin bongkahan batu apung raksasa yang berserakan. Batu apung dari Krakatau ya? Ya, itu sisa letusan dahsyat Krakatau tahun 1883. 10 tahun sebelum mereka datang, pasti ngasih kesan mendalam ngelihat jejak bencana sebesar itu. Terus mereka juga harus nyebrangin muara sungai berkali-kali. Kuda poni lokal yang mereka tunggangi malah keras kepala dan milih berenang lawan arus. Setelah capek basah-basahan, akhirnya mereka sampai di kemah berburu Cipanda. Kemah ini dibangun khusus sama seorang bernama Tuan Boril. Katanya suasananya kayak Arkadia ya, sangat damai dan pedesaan banget. Gubuk bambunya beratapkan daun palem, persis di pinggir sungai jernih. Tapi ya mereka kan nggak niat bersantai di sana. Misi utamanya adalah memburu primadona satwa liar Jawa, sang banteng atau Bos Sondeikes. Wah, banteng liar tuh bahaya banget loh. Sangat berbahaya dan ikonik. Tapi ada satu perhitungan yang meleset dari sang pangeran. Dia datang bulan April, yang mana itu pas puncak musim hujan. Dan musim hujan di tropis berarti satu hal. Tanamannya tumbuh gila-gilaan ya. Terutama rumput alang-alang. Dan alang-alang di sana tuh bukan sekedar rumput taman. Rumput ini jadi musuh utama yang ngancurin ambisi perburuannya. Di beberapa area, alang-alangnya tumbuh sangat rapat dan tinggi, sampai menutupi kepala penunggang kuda. Serius? Berarti kalau dilihat dari jauh cuma kayak lautan rumput aja, orangnya tenggelam di dalam. Persis. Visibilitasnya nyaris nol. Dan karena medan yang ekstrim ini, metode berburu mereka jadi berantakan. Mereka dipandu sama seorang penduduk lokal bergelar haji yang paling paham hutan itu. Metode yang dipakai itu metode drive, mengerahkan banyak orang buat menggiring hewan ke arah penembak. Tapi ya, karena alang-alangnya setinggi raksasa, sistemnya gagal total. Terus Ferdinand ngapain selama proses itu? Dia harus pasrah. Ferdinand disuruh duduk diam di posisinya selama 3 jam penuh. Bayangin, tanpa pelindung, kepanasan di bawah matahari tropis, nggak ada bayangan pohon buat berteduh. Dia sampai nulis di diarinya,
Kalau satu-satunya hiburan selama 3 jam itu cuma ngeliatin barisan semut lewat. Ya ampun, ironis banget. Dan hasil akhirnya? Nol besar. Banteng mitos yang dia cari-cari nggak menampakkan diri sama sekali ke dia. Tapi yang bikin makin ngenes, justru Tuan Borel, si penyelenggara kemah itu, yang berhasil nembak seekor banteng jantan raksasa yang sangat bagus. Wah, Ferdinand pasti kesal banget dong. Di diarinya dia nulis dengan sangat jujur kalau dia ngeliatin banteng buruan Borel itu dengan rasa iri yang amat besar. Tunggu, mari kita bedah kelakuan dia ini. Kenapa seorang calon kaisar, pewaris tahta kekaisaran terbesar di Eropa Tengah, yang bisa dapat apa aja, mau repot-repot, menderita, dia basah kuyup, kesasar di alang-alang, kepanasan berjam-jam, cuma buat gigit jari ngeliat bawahannya yang dapat piala buruan utama. Kenapa dia nggak nyuruh orang aja buat nangkepin banteng itu? Pertanyaan kamu itu kunci buat pahami si kepalanya ya Ferdinand. Jawabannya ada di statistik angka ini. 274.889. Angka apaan tuh, Pansama? Itu total jumlah makhluk hidup yang berhasil ditembak mati sama Franz Ferdinand seumur hidupnya. Ada catatan resminya di buku buruannya. Jadi buat dia, berburu itu bukan sekedar hobi akhir pekan. Itu dorongan primal, sebuah pembuktian dominasi mutlak, penaklukan atas alam dan gairah pribadinya. Hampir 300.000 nyawa. Itu berarti dia bunuh puluhan hewan tiap hari dong seumur hidupnya. Gila. Iya, emang se-ekstrem itu. Makanya kegagalan dia dapat banteng di Cipandak ini rasanya kayak pelajaran yang puitis banget dari alam. Alam liar tuh penyimbang yang adil. Di tengah hutan Jawa, alam nggak peduli sama gelar kebangsawanan kamu. Nggak peduli kamu tuh archduke atau calon kaisar. Di sana dia cuma manusia biasa yang bisa kalah sama rumput tinggi dan cuaca panas. Alam memang nggak bisa disuap pakai status ya. Ngomong-ngomong soal jadi manusia biasa, ada bagian dari diari ini yang menurutku lucu banget. Momen pas jadwal berburu resminya udah selesai di malam hari, tanggal 18 April, masyarakat lokal lagi ngerayain Idul Fitri. Ferdinand nyebutnya garebek puasa. Benar. Di pesisir Sindang Barang, kemeriahannya pecah. Orang-orang ngerayainnya pakai tabuhan gamelan dan nanggap wayang semalaman suntuk. Ferdinand nyoba memahami budaya ini. Dia mendeskripsikan wayangnya mirip teater boneka Punch and Judy dari Eropa. Oh, yang teater boneka pukul-pukulan secara komedi itu ya? Dia suka nggak tuh? Apresiasinya cuma bentar. Ujung-ujungnya dia malah ngedumel. Suara gong yang ditabuh terus-terusan bikin dia nggak bisa tidur. Padahal dia udah capek banget jalan puluhan kilometer siang harinya. Ya, namanya juga lagi lebaran kan, wajar rame. Terus pas dia akhirnya pindah ke gubuk Cipandak yang sepi, dia bisa tidur nyenyak dong. Ternyata nggak juga. Ketenangannya malah dihancurkan sama alam liar. Di tengah malam buta, dia terbangun kaget gara-gara dengar suara keras banget di dekat ranjang bambunya. Dengan panik, dia lompat, buru-buru nyalain korek api, udah siap-siap menghadapin macan kumbang atau babi hutan yang masuk ke kamarnya. Terus pas koreknya nyala, yang dia lihat apa? Cuma seekor tokek raksasa. Sumpah ya, bayangin pewaris tahta Eropa lompat ketakutan tengah malam pasang kuda-kuda, ternyata cuma suara tokek. Komedi banget aslinya. Tapi lucunya nggak berhenti di situ. Besoknya, karena mereka masih frustrasi gagal nembak banteng, mereka cari pelampiasan main ke sungai. Dan tebak, mereka mancing pakai apa? Pakai dinamit. Tunggu, mancing pakai bahan peledak. Rombongan bangsawan yang lagi keliling dunia ngapain bawa-bawa dinamit ke hutan? Secara teknis sih masuk akal untuk zaman kolonial. Dinamit tuh dibawa buat buka jalan darurat kalau hutannya terlalu lebat atau ketutup batu besar. Tapi karena mereka kesal, dinamitnya disalahgunakan. Mereka lempar dinamit ke sungai karena penasaran, pengen lihat spesies ikan apa aja yang bakal mengambang. Sama sekalian buat nakut-nakutin buaya yang katanya banyak di situ. Wah, bahaya banget tuh. Melempar dinamit dari atas perahu bambu kan resep sempurna buat celaka. Dan beneran kacau. Pas mereka naik kano bambu ganda buat ngecek hasil ledakan, kanonya sama sekali nggak bisa dikendalikan. Berputar-putar tanpa arah, nabrak pinggiran sungai berkali-kali. Puncaknya, Tuan Clem, salah satu anggota bangsawan di rombongan itu, hilang keseimbangan. Dia jatuh tertelungkup kecebur sungai pas lagi nyoba mendayung. Gila. Bangsawan lagi stres, ngelempar dinamit, terus temennya nyungsep dari kano bambu. Ini murni acara komedi slapstick sih. Bener-bener liburan orang kaya yang berantakan. Kacau balau emang.
Tapi di balik semua kelucuan dan keluhan itu, diarinya juga merekam sisi melankolis yang dalam banget. Coba bayangin situasi ini. Suatu sore, hujan turun deras banget, atap gubuk daun palem mereka bocor di mana-mana. Pakaian basah, udara lembab, dan mereka terjebak nggak bisa keluar. Suasana yang bikin murung ya. Nah, buat ngusir bosen, pelayan pribadinya yang namanya Hodek mulai nyanyiin puisi-puisi tradisional dalam dialek Austria Hulu. Wah, dengar lagu kampung halaman yang jaraknya belasan ribu kilometer di tengah gubuk bocor di pulau tropis. Pasti dia langsung homesick dong. Banget. Ferdinand nulis gimana pikirannya langsung melayang balik ke Austria. Dia ngebayangin ayam hutan dan sejuknya musim semi di pegunungan sana. Kontras banget kan sama hutan tropis yang pengap dan berlumpur di sekitarnya? Kalau kita lihat gambaran besar kehidupan politiknya di Eropa, momen kangen rumah ini nunjukin sisi rentangnya dia ya. Betul. Di Eropa tuh hidupnya penuh intrik. Nanti di tahun 1895, dia kena tuberkulosis parah. Sampai istana mau nyingkirin dia dan milih adiknya jadi pewaris. Dia juga dimusuhi banyak elit konservatif karena ide reformasinya. Dan yang paling menguras emosi, dia harus bertarung mati-matian ngelawan pamannya sendiri, Kaisar Franz Joseph, demi wanita yang dia cintai, Sophie Chotek. Oh iya, karena Sophie itu dianggap bangsawan biasa kan? Iya, Ferdinand sampai harus sumpah buat ngorbanin hak waris anak-anaknya nanti, cuma supaya dia boleh nikah sama Sophie. Jadi pas kita lihat dia duduk kedinginan di gubuk bambu Jawa merindukan rumah, kita lagi ngelihat pria yang romantis dan rapuh. Ironi yang menyayat hati sebelum hidupnya ditelan sama mesin politik Eropa. Bikin kita ngelihat dia dari sudut pandang yang beda ya. Dari pangeran yang takut tokeh, jadi pria romantis yang merasa terasing. Tapi di balik kerentanannya, jangan lupa dia punya tekad baja. Sifat keras kepalanya ini kelihatan banget pas mereka mau perjalanan pulang tanggal 25 dan 26 April. Alam Jawa benar-benar nguji batas fisik mereka. Curah hujan waktu itu lagi puncaknya. Ferdinand deskripsiinnya seolah langit ngebuka pintu airnya. Hujannya ditumpahkan kayak sungai dari awan. Akibatnya parah. Sungai Cibuni dan Cilumut meluap, bikin banjir bandang di jalur pulang mereka. Mereka terjebak dong di daerah Tangbeng. Terjebak. Dan taruhannya bukan cuma soal basah. Jadwal diplomasi mereka ketat banget. Kalau mereka nggak tembus banjir itu, efek dominonya fatal. Mereka bakal ketinggalan kereta khusus di stasiun Cibiber. Kalau ketinggalan kereta, mereka batal makan malam kenegaraan bareng Gubernur Jenderal Belanda di Istana Bogor. Dan ujung-ujungnya, Ujung-ujungnya mereka terancam ketinggalan kapal penjelajah Elizabeth di Tanjung Priok yang mau bawa mereka pulang ke Eropa. buat bangsawan dengan disiplin militer kayak dia, ngebatalin jadwal pasti bukan pilihan. Terus apa yang mereka lakuin? Di jam 4 pagi yang gelap gulita, di tengah badai, mereka maksa bongkar kemah dan nerobos jalan pulang. Gila, jam 4 pagi di hutan yang lagi badai. Mereka harus jalan di lumpur tebal, nerjang arus banjir, cuma pakai penerangan obor bambu yang gampang mati kena angin. Ini kayak Jenderal angkuh yang nyoba ngasih perintah ke alam liar. Dia pikir sungai yang lagi banjir bisa disuruh minggir cuma karena dia punya jadwal kereta. Analogi yang tajam banget. Dia memperlakukan alam kayak bawahannya. Tapi ada hal yang lebih gila lagi di tengah pelarian ini. Walau kondisinya darurat, dikejar waktu, dan capek luar biasa, naluri membunuhnya sama sekali nggak hilang. Masa sih? Di tengah banjir bandang gitu? Iya, di satu titik pas nerobos banjir, dia lihat ada sekawanan monyet hitam raksasa, budeng lokal, lagi gelantungan di pohon liana yang tinggi. Dan dia ngentiin rombongan. Dia ambil senapannya di bawah guyuran hujan, dan masih sempat-sempatnya nembak mati 7 ekor monyet itu sebelum lanjut kabur. Wah, itu sih obsesi parah ya. Nolak tunduk sama bahaya alam demi muasin hasrat berburunya. Tapi ujung-ujungnya sikap keras kepalanya terbayar kan? Terbayar. Mereka selamat sampai stasiun Cibeber tepat waktu. Dia juga sampai di Bogor buat makan malam, bahkan sempat keliling kebun raya Bogor yang waktu itu punya 9.300 lebih spesies tanaman. Dia juga takjub pas meriksa barak militer Belanda yang pakai besi bergelombang. Menurut dia itu sangat inovatif untuk iklim tropis. Kalau kita renungin bagian akhir petualangannya ini, ngelihat gimana dia nolak kompromi, maksa nerobos banjir demi jadwal, dan masih nekat nembak buruan, bukannya sifat pantang mundur dan arogansinya ini jadi cerminan gimana dia ngedepin krisis di Eropa 20 tahun kemudian? Nah,
Itu kesimpulan yang paling pas dari diarinya. Sifat yang nyelamatin nyawanya di hutan Jawa, tekad baja dan penolakannya buat ngubah rencana, adalah sifat yang sama persis yang nganterin dia kematiannya sendiri. Gimana tuh hubungannya sama kejadian di Sarajevo? Tanggal 28 Juni 1914, pas kunjungan ke Sarajevo, situasi udah panas. Hari itu aja udah ada peringatan bahaya. Dan mobil konvoinya sempat dilempar granat yang melukai pengiringnya. Kalau dia orang yang fleksibel, dia pasti batalin tur dan sembunyi. Tapi Ferdinand yang marah nolak ngubah jadwal. Dia bersikeras lanjut pakai mobil terbuka buat jenguk korban di rumah sakit. Sama persis kayak pas dia maksa nembus banjir di Tanggeng ya? Persis. Keteguhannya nggak bisa dibengkokkan. Dan penolakannya buat ngubah rute itulah yang bikin mobilnya salah jalan dan berhenti tepat di depan moncong pistol Gavrilo Princip. Tragedi yang ironis banget. Keras kepalanya ngebantu dia menang di alam liar Jawa, tapi jadi pedang bermata dua yang ngebunuh dia di jalanan Eropa. Nggak kerasa, kita udah sampai di akhir perjalanan epik ini. Jadi, apa yang bisa kamu, para pendengar, bawa pulang dari cerita ini? Kita udah lihat Archduke Franz Ferdinand bukan sekedar nama tebal di buku teks atau pemicu Perang Dunia II. Kita ngelihat manusia utuh. Pria yang ngedumel kakinya kesempitan di kereta bambu, yang ngumpat pas nyebrang jembatan goyang, yang nyalain korek gara-gara takut tokek, yang ngelempar dinamit karena kesel, dan yang natap atap bocor sambil kangen rumah. Diari kayak gini tuh emang mesin waktu terbaik yang kita punya. Bikin sadar kalau tokoh-tokoh raksasa sejarah itu dulunya orang nyata kayak kita. Orang yang rencana liburannya bisa hancur berantakan cuma karena rumput alang-alang yang terlalu tinggi dan hujan deras. Dan sebelum kita selesai, mari kita tinggalkan satu pemikiran provokatif. Pas hari kejadian di Sarajevo itu, setelah peluru nembus lehernya, kalimat terakhir Ferdinand ke istrinya, Sophie, yang juga tertembak adalah, "Jangan mati sayang, teruslah hidup untuk anak kita." Kata-kata yang sedih banget ya. Tapi coba deh, gimana kalau sejarah punya rute alternatif? Coba kamu bayangin, kalau aja di bulan April 1893 itu, pas Ferdinand lagi duduk di gubuk bambu Cipandak, ngedengerin suara sungai, dia ngerasa kehidupan Arkadia ini jauh lebih damai daripada politik kekaisaran Wina yang beracun. Gimana kalau saat itu juga dia ngirim telegram ke Eropa, mutusin buat lepasin hak waris tahtanya, buang gelar bangsawannya, dan milih netep di Jawa jadi pemburu penuh waktu? Pertanyaan besarnya, apakah Perang Dunia I bakal tetap meledak kayak yang kita pelajarin di sekolah? Apakah jutaan nyawa pemuda bakal selamat dari parit peperangan? Cuma karena seorang pangeran Eropa milih mengasingkan diri mengejar banteng mitos di padang alang-alang Jawa. Efek kupu-kupu yang luar biasa buat dipikirin. Terima kasih udah ikutan masuk ke sesi eksplorasi sumber sejarah kita kali ini. Teruslah kritis dan sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.